Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah internet. Saya dari Prodi Teknik Informatika 2024 UNESA. Oke, kita mulai. Sejarah internet bermula dari ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET didirikan oleh Advanced Research Project Agency (ARPA), yaitu Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET didirikan pada tahun 1969. Tujuannya adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya komputasi antar institusi penelitian dan universitas. Jadi pada awalnya tujuan ARPANET itu adalah untuk memajukan pendidikan. Ya. Kemudian ARPANET merupakan jaringan komputer pertama yang menggunakan paket switching, sebuah teknologi yang memecah data menjadi paket-paket kecil, mengirimkannya melalui rute yang berbeda untuk sampai ke tujuan. Jaringan ini berkembang pesat menghubungkan universitas dan institusi sehingga memerlukan pemisahan untuk keperluan militer atau MILNET dan non-militer. Kedua jaringan ini kemudian digabungkan kembali menjadi DARPA Internet yang akhirnya berkembang menjadi internet sampai sekarang. Latar belakangnya adanya ARPANET, produk akhir dari perkembangan komunikasi komputer selama 1 dekade yang dipicu oleh kekhawatiran militer bahwa Uni Soviet mungkin menggunakan pesawat pengebom jet mereka untuk melancarkan serangan nuklir mendadak terhadap Amerika Serikat. Karena kekhawatiran itulah, pada tahun 1960-an, sebuah sistem yang disebut SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, telah dibangun dan menggunakan komputer untuk melacak pesawat musuh yang datang mengkoordinasikan respon militer. SAGE ini seperti radar, tapi zaman dulu. Jadi, sistem ini mencakup 23 pusat pengarahan, masing-masing dengan komputer mainframe yang dapat melacak 400 pesawat, membedakan pesawat kawan dari pesawat pengebom musuh. Sistem ini membutuhkan waktu 6 tahun dan memakan biaya 61 miliar dolar untuk diimplementasikan. Karena dulu masih pada zaman perang, jadi militer Amerika itu khawatir adanya serangan dadakan dari Uni Soviet. Itulah yang melatar belakangi munculnya ARPANET, karena membutuhkan respon yang cepat untuk sampai ke markas. Nama sistem ini mengisyaratkan pentingnya sistem yang ada, seperti yang ditunjukkan oleh penulis John Norton. Sistem ini hanyalah sistem semi-otomatis, sehingga interaksi manusia sangat penting. Joseph Carl Robert Lighthier, yang kemudian menjadi direktur pertama ARPA Kantor Teknik Pemrosian Informasi IPTO, jaringan SAGE di atas segalanya, menunjukkan kekuatan luar biasa komputasi interaktif atau sebagainya, yang lalu ia menyebutnya dalam esai yang penting pada tahun 1960, Simbiosis Manusia dan Komputer. Dalam esainya, salah satu esai terpenting dalam sejarah komputasi, Lighthier mengemukakan keyakinan yang saat itu radikal bahwa perpaduan antara pikiran manusia dan komputer pada akhirnya akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Itulah cikal bakal munculnya atau berdirinya ARPANET. Lalu akar dari sebuah jaringan. ARPANET muncul dari keinginan untuk berbagi informasi jarak jauh tanpa perlu koneksi telepon khusus antar komputer dalam jaringan. Ternyata memenuhi keinginan ini membutuhkan peralihan paket. Paul Baran, seorang peneliti di lembaga riset Rand Corporation, adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan ini. Baran diinstruksikan untuk merancang jaringan komunikasi komputer yang mampu bertahan dari serangan nuklir dan tetap berfungsi.
Lalu ia merancang sebuah proses yang disebut hot potato routing. Kita bisa lihat di gambar ini. Ini ada hot potato routing yang digunakan sebagai paket switching. Jadi sejumlah paket ini bisa ditransfer ke tempat lain tanpa ada gangguan melalui jaringan. Paket adalah kumpulan kecil informasi digital yang pecah dari pesan yang lebih besar demi efisiensi. Sebagai ilustrasi, dalam istilah yang lebih baru, sebuah surel dapat dipecah menjadi beberapa paket. Informasi elektronik yang dikirimkan hampir tidak perlu menempuh urutan yang benar. Paket-paket tersebut disusun kembali secara presisi oleh modem di sisi penerimanya karena setiap paket berisi header pengenal yang menunjukkan bagian mana dari pesan yang lebih besar yang diwakilinya. Matematis beserta instruksi untuk menyusun kembali pesan yang dimaksud. Sebagai pengaman lebih lanjut, paket berisi skema verifikasi yang sangat terstruktur. Kemudian, apa itu internet? Internet adalah dari bahasa Inggris dari interconnected network. Jadi singkatan dari bahasa Inggris ya, interconnected network itu arti harfiahnya adalah jaringan yang bersambung. Dan jaringan tersambung secara global untuk menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, pemerintah lokal, ke lingkup global. Jadi, sekumpulan jaringan nanti akan menjadi satu dalam lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, semacam nirkabel atau jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hypertext yang kita sering tahu adalah World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Kemudian ARPANET ke internet. Bagaimanakah bisa dari sebuah ARPANET menjadi internet? Oke, kita mulai. Awal perkembangannya itu 1970-an. Setelah ARPANET dibentuk di tahun 1960-an, setelah 10 tahun tidak berkembang, maka seorang yang bernama Ray Tomlinson membuat sebuah penemuan atau pembaruan di dunia pengiriman elektronik, yaitu dia ada orang Amerika yang mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama yang tersebut dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel. Hingga sekarang simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pergantian ke TCP atau IP pada tahun 1983. Poin paling krusial dalam evolusi ARPANET ke internet adalah saat jaringan ini mengadopsi protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol pada 1 Januari 1983. Protokol ini menjadi bahasa universal yang mungkin semua jaringan yang terhubung untuk saling berinteraksi. Jadi ini adalah pada saat pergantian TCP/IP itu adalah sebuah kemajuan yang sangat pesat dari ARPANET hingga menjadi yang sekarang, yaitu internet. Ini adalah sebuah batu loncatan yang sangat besar. Kemudian pergantian ke TCP atau IP sudah penggantian oleh NSVNet pada tahun 1980-an. Setelah ARPANET itu dinilai tidak konsisten dan cuma untuk militer, lalu digantilah menjadi National Science Foundation Network, yakni jaringan area luas yang dikembangkan oleh National Science Foundation, yaitu menjadi ARPANET sebagai jalan utama melakukan pemerintah dan fasilitas penelitian. Karena dulu digunakan untuk penelitian, maka NSVNet diyakini ia adalah yang dapat mengembangkan lebih maju daripada ARPANET yang untuk militer tersebut ya. Kemudian munculnya internet pada tahun 1990-an. Konsep internet working, penghubungan antar jaringan, inilah yang kemudian memunculkan istilah internet, yang digunakan pertama kali secara terus oleh Vint Cerf. Kemudian pada awal tahun 90-an, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau WWW, membawa konsep hypertext yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan mudah melalui halaman web yang saling terhubung.
Kemudian komersialisasi dan pertumbuhan internet. Komersialisasi internet berjalan dengan baik karena 4 alasan utama. Yang pertama, model akademis dapat dengan mudah berimigrasi dengan operasi bisnis tanpa memerlukan penyedia tambahan. Kedua, perusahaan dapat belajar dan bermanfaat tanpa terlalu banyak tantangan teknis dan operasional. Ketiga, kustomisasi. Akses internet tersebar luas di berbagai lokasi, keadaan, dan pengguna. Keempat, industri akses internet masih berkembang dan menyediakan banyak peluang untuk penelitian dan praktik lebih lanjut. Dengan demikian, komersialisasi tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan internet, tetapi juga telah membentuk sifat dan perannya dalam masyarakat modern menciptakan ekosistem digital yang kompleks dengan berbagai peluang dan tantangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.